Bapak Ibu Saudara, perhatiin baik-baik saudara, ini penting. Kita jadi orang berdosa. Kita ini berdosa, saudara. We are sinners. Kita orang berdosa. Kita orang berdosa. Bukan karena dosa yang kita bikin, tapi karena dosanya Adam. Do you understand, saudara? Kalau saudara tidak mengerti ini, saudara akan hidup setiap hari bergumul. Pergumulan yang ditaruh oleh roh jahat dalam hidup kita, dan pergumulan yang sudah dimulai ribuan tahun yang lalu sampai hari ini. Amin, saudara? Amin. Saya ulang, saudara. Saudara, kita ini orang berdosa bukan karena dosa yang kita lakukan, tapi karena dosanya Adam. Kalau saudara nggak percaya, saudara baca aja Roma 5. Roma pasal 5. Saudara akan mengerti. Jadi, sinners, pendosa. Oke. Kita ini pendosa. Dulu, sebelum kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sinners, pendosa, itu status. Setelah saudara lahir baru, oke? Setelah kita semua lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, we are not sinners again, saudara. We are righteous. Amin. Righteous. Orang benar. Amin, saudara. We are righteous. We are the righteousness of God. Amin, saudara. Because of the redemption of Jesus Christ. Amin, saudara. Karena penebusan Yesus Kristus. Dan itu adalah status orang percaya yang sudah lahir baru. Amin, saudara. Jadi saya ulang, saudara. Kita orang berdosa bukan karena dosa yang kita bikin. Status orang berdosa bukan karena dosa yang kita buat, tapi karena dosanya Adam. Jelas ya, saudara ya. Ini penting, saudara. Kalau kita tidak mengerti, saudara, kita akan hidup bergumul dengan dosa. Padahal kita tidak perlu lagi hidup bergumul dengan dosa. Tapi kita ini kan masih bikin dosa. Jujur, betul nggak? Ya. Realistis dong. Saudara, perbuatan itu kan perbuatan, betul nggak? Perbuatan juga pikiran. Pernah saudara berpikir yang nggak benar setelah saudara lahir baru? Pernah dong? Masa nggak pernah? Jujur, saya pernah, saudara. Ya. Tapi saya nggak ladeni. Bukan karena pikiran itu muncul, saya kaget. Saya bilang, Tuhan, saya orang berdosa. Salah loh, saudara, pengakuannya. Saudara mesti mengakui saudara orang benar. Meskipun pikiran saudara muncul pikiran berdosa. Lalu tergantung selanjutnya. Saudara lanjutin apa enggak? Paulus bilang, jangan dilanjutin. Bukankah saudara sudah mati bagi dosa? Jadi jangan dilanjutin, saudara. Pernah nggak muncul pikiran yang berdosa? Pernah saya. Nggak saya ladeni. Biarin aja. Saudara nggak bisa larang burung terbang lewat kepala saudara, bukan? Iya. Iya dong. Masa bisa larang, saudara? Ya nggak bisa lah, saudara. Ya suka-suka dia. Tapi kalau dia mau berhenti, nongkrong di atas kepala saudara dan bikin sarang, nah itu urusannya lain lagi. Apakah saudara mau membiarkan dia bikin sarang gitu? Betul nggak, saudara? Amin, saudara. Roma pasal 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah.
Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan uji, dan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang waktu yang berkebahagiaan. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita masih tergerus diperdayakan dengan Allah, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. So, oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai pada zaman sekarang, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak bertentangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman satu orang dan dua orang tidak ada hukuman, tetapi menganugerahkan karunia untuk menyebabkan kebenaran. So, jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh hukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh kebenaran hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin ringan, dan di mana dosa bertambah, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa karena kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin, saudara. Jadi saudara orang berdosa. Kita semua orang berdosa. Bukan karena dosa yang kita bikin, saudara. Karena dosa Adam dulu sebelum lahir baru. Oke. Tapi setelah kita lahir baru, setelah saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setelah ketaatan satu orang, itu Yesus Kristus, mati di kayu salib, kita semua jadi orang benar. Saudara kita semua adalah orang benar, bukan karena perbuatan kita, tapi karena penebusan Yesus Kristus. Amin, saudara. Ini penting loh. Ini penting sekali, saudara. Jadi hari ini, bahkan ketika saudara berbuat dosa, saudara statusnya tetap orang benar. Karena status orang benar, saudara, bukan karena perbuatan benar, saudara, tapi karena penebusan Yesus
Kristus. Amin, saudara. Saudara bilang, wah kalau gitu nggak adil ini. Adil lah saudara, kan ada yang mati buat saudara, betul nggak? Kalau nggak ada yang mati buat saudara, nggak adil. Amin saudara. Kalau Yesus Kristus nggak mati, nggak dibangkitkan dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan saudara dibilang saudara orang benar, nggak adil. Tapi karena ada orang yang mati buat kita, menggantikan posisi saudara, itu adil. Lalu ada satu hal, kalau saudara perhatiin, kenapa Alkitab kita itu tebel banget di Perjanjian Lama, lalu begitu tipis di Perjanjian Baru? Jadi kalau saudara perhatiin ya, kalau saudara ukur pakai sentimeter saudara ya, Perjanjian Lama itu tebelnya berapa kali? Kurang lebih 3-4 kali saudara, daripada Perjanjian Baru. Lalu kenapa Tuhan kasih sih? Kenapa roh Tuhan kasih gitu aja deh? Ya. Alkitab kita itu kok tebel banget yang lama, yang kita kudu baca pula. Kenapa sih enggak Alkitab kita Perjanjian Baru aja? Kan kita ini orang benar, betul enggak? Kalau kita mau hidup, mau belajar, belajarnya Perjanjian Baru saudara. Karena Perjanjian Baru ditulis buat orang percaya. Kalau saudara mau hidupinlah Perjanjian Baru. Kalau saudara mau katamlah Perjanjian Baru. Ya, kalau saudara mau berulang kali habis baca Alkitab, bacalah Perjanjian Baru. Amin saudara. Tapi Perjanjian Lama kenapa tetap ada? Dan begitu tebal pula. Karena kita semua punya latar belakang, pengalaman dengan hukum Taurat. Manusia lama, hidup yang lama. Benar nggak Bapak Ibu? Ada nggak orang yang lahir di dunia langsung lahir baru? Nggak ada. Dia harus sampai umur tertentu, udah tahu bisa membedakan baik dan yang jahat, udah ngerti dia orang berdosa, baru kita kasih tahu, kamu perlu terima Yesus, juru selamat kamu. Betul nggak? Jadi nggak ada kan bayi lahir baru? Nggak ada saudara. Makanya kita nggak mengenal baptis air bayi. Bapak Ibu Saudara, kita ini hidup di dunia. Berita yang saudara dengar itu berita dari dunia, yang dimana hukum Taurat memerintah. Apalagi yang judulnya kebaikan-kebaikan. Dan saudara paling suka lihat itu deh, apalagi difilmkan. Saudara, itu hukum Taurat loh. Kita ini hidup di dunia terpapar sama hukum Tauratnya parah. Oke. Dan kenapa Alkitab kita, ya, Alkitab kita 4 bagian plus 1 bagian, 4 bagiannya itu begitu banyak isinya hukum Taurat semua saudara, supaya kita mengerti kasih karunia Tuhan. Alkitab bilang, di mana dosa hukum Taurat itu berlimpah-limpah diberikan, di sana kasih karunia juga berlimpah-limpah. Dengan catatan saudara renungkan firman Kristus. Dalam hidup kita punya banyak masalah karena kita tidak merenungkan firman Kristus, bukan firman Tuhan. Saudara kalau baca Alkitab dibilang firman Kristus, nggak percaya buka lagi bahasa aslinya, bahasa Yunani, sama saudara, firman Kristus. Firman Kristus sama firman Tuhan itu beda. Perjanjian Lama firman Tuhan bukan? Firman Tuhan saudara. Apalagi kalau Tuhan Yahweh ngomong saudara, ya kan? Itu firman Tuhan, Tuhan Yahweh. Amin saudara. Tapi yang Alkitab, Roh Kudus minta kita renungkan, itu firman Kristus saudara. Amin Bapak Ibu. Dalam Perjanjian Baru, firman Kristus. Jadi kalau saudara salah renungkan firman Tuhan, ceritanya beda. Bedanya tipis tapi penting. Jadi maksud saya gini, saudara mesti bisa membedakan, bisa memilah. This is the law and this is not the law. Ini firman Kristus, ini the law. Amin saudara. Tuhan panggil kita untuk hidup di dalam
kehidupan perjanjian baru. Jangan loncat ke perjanjian lama, saudara. Jangan hidup dalam perjanjian lama. Kalau saudara mau hidup dalam perjanjian lama, saudara harus disunat. Tapi sunatnya bukan alasan kesehatan, saudara. Sunat karena perintah hukum Taurat. Dan saudara harus mengorbankan darah binatang untuk pengampunan dosa saudara loh. Kapan hukum Taurat pertama kali aktif atau nyala? Bapak Ibu Saudara, hukum Taurat itu more than 10 commandments. Hukum Taurat itu bicara melampaui lebih daripada 10 perintah Allah, saudara. Hukum Taurat pertama kali datang ke dunia, aktif, nyala dia, ya, ketika Adam makan buah. Bener kan? Tiba-tiba begini kan? Berubah semua kan? Saudara gini, saya perlu pakai cerita ini supaya kita semua nangkep. Hukum Taurat hadir di dunia bukan pada saat Musa kasih 10 perintah Allah. Bapak, ayatnya mana? Itu kan rekayasa hasil pemikiran Bapak. Bukan. Ada di Roma pasal 2 bagian terakhir bahwa hukum Taurat itu tertulis di dalam hati manusia. Ketika ular itu Kejadian 3. Ketika ular itu nipu Hawa, saya heran kenapa yang ditipu bukan Adam. Yang ditipu Hawa. Tapi kenyataannya ketika Hawa makan, matanya nggak terbuka loh. Kalau terbuka kan dia bilang, "Hah? Telanjang gue." Lalu dia akan ngomong ke Adam, "Adam." Sambil udah berubah dia pakai cawat kan, tutupin badannya. "Lu tahu nggak saya telanjang?" Enggak kan saudara? Betul nggak? Habis ketika Hawa makan, nggak terjadi apa-apa. Lalu dia kasih ke Adam. Ketika Adam makan, saudara, itulah kejadian, semua berubah. Kita telanjang. Lalu tiba-tiba mereka takut. Kita bikin dosa. Ketika Tuhan masuk ke taman, mereka sembunyi. They are afraid because of their sin, saudara. Hati nuraninya tiba-tiba berubah. Jadi hati nurani yang berdosa. Alkitab bilang ketika mereka makan, kalau kamu makan kamu mati. Tapi kenyataannya kan hidup aja tuh. Ada yang mati, saudara. Makanya dia nggak boleh balik lagi makan buah pohon kehidupan. Hidup lagi forever. Yang mati itu apanya, saudara? Hidup yang kekalnya mati. Makanya dia dilarang untuk balik ngambil buah dari pohon kehidupan dan makan. They will live forever, saudara. Tuhan gak kasih. Makanya diusir keluar dari taman itu. Oke, sampai di sini saudara bisa nangkep, saudara? Bisa ya? Jadi ketika Adam makan, saya percaya kenapa Adam makan baru berubah. Karena firman itu datang ke Adam. Perintahnya, lu jangan makan tuh. Semua buah di sini boleh kamu makan, kecuali yang di tengah itu. Yang namanya buah apa? Pohon pengetahuan baik dan jahat. Bukankah hukum Taurat isinya baik dan jahat? Kalau jahat harus dihukum kan? Benar kan? Itu kan keadilan Allah ada di sana. Itu hukum Taurat, saudara. Jadi hukum Taurat ada sejak Adam makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Oke, sampai sini saudara bisa ngikutin. Sejak saat itu hidup kekal hilang, saudara. Oke? Dan mereka diusir keluar dari taman. Tujuannya supaya nggak nyentuh buah pohon kehidupan. Karena sekali makan hidup selamanya, saudara. Diusir keluar. Pada saat itu manusia bisa mati. Umur Adam berapa, saudara? Kurang dari 1000 tahun. Udah gitu aja ya. Saya nggak hafal juga. 900 sekian lah. Saya nggak hafal, saudara. 930. Jadi usianya makin lama makin kurang. Apalagi ketika air bah datang. Jebret gitu. Ya kan? Katanya pelindung di atas itu hilang. Umur manusia langsung berubah drastis.
cepet lebih. Habis itu makin kurang. Gak ada yang nyentuh 200, Bapak Ibu Saudara. Orang paling tua yang saudara pernah ketemu di sosial media, ada nggak nyentuh 200? Gak ada, saudara. It is the power of sin. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi sejak Adam jatuh dalam dosa, manusia mulai mengembangkan hati nurani yang berdosa. Supaya dia tidak merasa bersalah, dia lakukan yang benar. Supaya dia merasa nyaman hatinya. Serius loh, saudara. Ya kan? Kenapa? Karena hati nurani manusia yang berdosa itu menuntut penghukuman. Saya kasih bukti. Pernah nggak saudara ngalamin musibah? Habis itu tiba-tiba muncul dalam pikiran saudara. Perhatiin baik-baik Bapak Ibu Saudara, ini penting, ya kan? Pernah nggak saudara ketika ngalamin musibah, tiba-tiba pikiran saudara bilang begini, saya bikin salah apa ya? Tempo hari atau kapan? Dan saudara nggak, yang nggak ngerti ya, saudara akan periksa. Salah apa ya? Kalau nggak nemu, jangan-jangan orang tua saya bikin salah. Kutuk ini. Ayo, betul nggak? Betul kan? Jadi hati nurani manusia menuntut penghukuman. Itu dari mana? Itu karena lahir dari hati nurani manusia yang nuntut penghukuman, saudara. Amin. Dan ini penting membuat kita ketahui bahwa saudara, ketika saudara lahir baru, Tuhan sudah memberikan hati yang baru. The new spirit. Amin, saudara. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, mari kita lihat. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Betul nggak? Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam bahasa aslinya, everything have become new. All thing. All-nya A-L-L, semua. Bukan OLD. OLD itu tua, yang lama. Yang lama sudah mati. Bahasa aslinya, all yang lama, OLD ya. All thing have passed away. Ya, all things are passed away. Behold, all things are become new. Yang lama sudah mati. And I tell you, saya kasih tahu saudara, yang lama itu apa? Manusia lama apa? Hati nurani. Saudara, Tuhan sudah kasih hati nurani yang baru. Sekarang saudara paham ya? Jadi kalau hati nurani saudara menuduh saudara, mari kita lihat di 1 Yohanes 3 ayat 19. Dalam hidup saya pernah bikin salah sama, bukan semua orang lah, beberapa orang. Dan entah kenapa, orang ini selalu ada di dekat saya. Saya mengampuni dia, dan saya percaya dia juga sudah mengampuni saya. Karena dia suka bilang, saya mengampuni Anda. Tapi entah kenapa, selalu hati nurani ini nggak enak, kayak ngejar, saudara. Dan saya seperti merasa orang ini terus-menerus cari masalah dengan saya. Hati saya ini nggak nyaman, saudara. Saya tertuduh, saudara. Puji Tuhan, ketika saya ketemu firman Tuhan ini, saya dibebaskan. Saya selalu ngomong bahwa I am a righteousness of God because of the redemption of Jesus, because of the blood of Jesus. Terlepas dari semua kesalahan yang pernah saya lakukan dulu dan sekarang. Saya selalu ngomong sama hati nurani saya, tenang, kamu orang benar. Saya selalu ngomong, hati nurani saya, untuk engkau telah ditebus. Engkau tidak berhak menuduh saya. Dan saya percaya dalam hidup saudara bisa jadi begitu, ada yang begitu. Atau mungkin bukan seseorang, tapi hal lain, masa lalu saudara yang menuduh saudara. Oke? Kan kita semua pernah bikin salah sama somebody. Benar nggak? Ada yang tidak pernah bikin salah?
sama seseorang? Nggak ada kan? Nggak ada, saudara. Ya kan? Sekudus-kudusnya saudara, sepintar-pintarnya tupai meloncat, jatuh juga kan? We are here in the church not live a pretending life. Kita di gereja bukan orang yang suka pura-pura kan? Pura-pura kudus, pura-pura baik gitu. Bukan, saudara. Kita orang berdosa yang ditebus. Amin. Jadi saudara perlu menenangkan hati nurani saudara. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. So, jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita. Amin, saudara. Serta mengetahui segala sesuatu. Amin, haleluya. This is important, saudara. Bukankah kita mau hidup dalam hidup yang berkemenangan, memerintah sebagai raja di dalam hidup ini? Yang Roma 5 ayat 17 tadi ada singgung, yang kita baca bareng-bareng. Betul kan? Rule number 1, aturan nomor 1, untuk kita hidup dan berkuasa, dan untuk kita hidup dan berkuasa dan memerintah sebagai raja dalam hidup ini, kita perlu tahu bahwa Bapak Ibu Saudara, kita sudah ditebus dari hati nurani yang menuduh kita. Syaratnya apa, saudara? Roma 5:17. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Saudara mesti menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. 2 hal doang. Amin, saudara? Bukan cuma pernah menerima. Ini ayat firman Tuhannya begini, saudara. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kasih karunia. Enggak, saudara. Kelimpahan. Amin, saudara. Saudara mesti merasa saudara menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran itu berlimpah-limpah. Amin, saudara. Berlimpah-limpah, saudara. Supaya saudara bisa hidup dan berkuasa dan memerintah sebagai raja dalam hidup ini. Karena seseorang itu Yesus Kristus. Amin, saudara, Bapak Ibu. Bagaimana caranya berlimpah-limpah? Renungkan siang dan malam firman Kristus. Mau saudara lagi ada duit, nggak ada duit, lagi banyak duit, atau lagi bokeh, saudara ya. Mau hati kita lagi seneng atau lagi nggak seneng, saudara ya. Saudara harus percaya bahwa saudara adalah orang benar. Kita tidak mau jadi orang yang kalau lagi nggak ada duit merasa kurang benar, lagi banyak duit merasa jadi orang benar. Salah lagi. Amin, saudara. Amin. Ya kalau lagi banyak duit happy ya wajarlah. Tapi saudara jangan pengertiannya keliru. Gini salah satunya, saudara doa puasa tujuannya bukan supaya jadi lebih benar loh. Saudara tidak lebih benar. Perhatiin Bapak Ibu Saudara. Saudara tidak akan jadi lebih benar karena saudara doa puasa. Saudara tidak akan jadi lebih benar karena saudara memberikan persepuluhan. Karena saudara memberi atau tidak, doa puasa apa enggak, saudara orang benar. Dan orang benarnya ini tidak berkurang. Amin. Sesungguhnya tidak berkurang. Sesungguhnya. Walaupun saudara merasa berkurang, sesungguhnya nggak berkurang, Bapak Ibu Saudara. Caranya gimana? Saudara harus menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Berlimpah-limpah. Caranya gimana? Tiap hari renungkan itu, siang dan malam. Amin, saudara. Ada satu ayat firman Tuhan yang saya mau saudara lihat, yaitu Yohanes 16, mulai dari ayat 7. Jadi kalau hati nurani saudara menuduh saudara, saudara tahu bahwa itu bukan dari Tuhan, bahwa itu dari masa lalu saudara. Dan jangan mau terima saudara, itu akan membuat saudara lumpuh, gak kemana-mana. Ya, orang merasa bersalah kan mana bisa beriman, mana bisa memerintah dan berkuasa lagi dalam hidup ini. Nggak bisa, saudara. Amin, saudara. Saya percaya ketika saudara mengerti ini dan saudara mulai mengembangkan iman saudara dalam Tuhan, saudara akan mulai hidup dan berkuasa dan memerintah. Entah dalam bisnis saudara, entah dalam keluarga saudara, saudara akan mulai berkuasa.
saudara akan melihat kemenangan. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi gini, kalau Yesus tidak pergi, Roh Kudus nggak akan datang. Kalau Roh Kudus nggak datang dan tinggal dalam hati saudara, oke, problem loh saudara. Hari ini nggak ada gereja, betul nggak? Karena ketika Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga, yang terus mengingatkan itu dalam hati saudara dan hidup saudara, yang terus memberitakan itu karena Roh Kudus. Serius saudara, karena Roh Kudus. Jadi bayangin kalau Roh Kudus Tuhan nggak kasih dan dia tidak menetap dalam hati saudara. Wah, habis saudara, kita dibombardir sama hukum Taurat. Mati kita, nggak bisa bertahan. Saya pernah kan lihat orang Kristen yang hidup dan dikuasai hukum Taurat dan hancur saudara. Pernah nggak lihat orang yang Kristen yang sungguh-sungguh awalnya, habis itu lama-lama hancur? Nah gitu aja deh. Pernah ada nggak? Pernah lihat nggak? Ada kan? Awalnya dia sungguh-sungguh loh, lahir baru penuh Roh Kudus, luar biasa, dahsyat melayani, merintis gereja dan sebagainya. Tapi akhir hidupnya hancur. Pernah? Saya mau kasih tahu saudara, that is the power of sin and the law. If you live inside death, you will die, saudara. Nah, ayat 8. Jadi Yesus itu pergi lebih baik. Kalau Yesus tidak pergi, Bapak Ibu Saudara, kita mati, saudara. Ya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ada 3. Jadi Roh Kudus kalau datang ke dunia ini, dia akan menginsafkan 3 hal, betul nggak? Pertama dosa, yang kedua kebenaran, dan yang ketiga penghakiman. Oke, mari kita lihat ayat 9. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ini ditujukan siapa? Orang tidak percaya, orang dunia, saudara. Bukan kepada kita, orang percaya. Jadi Roh Kudus tidak pernah, perhatiin baik-baik Bapak Ibu Saudara. Ini penting. Roh Kudus tidak pernah diberikan kepada kita dan tinggal di dalam kita untuk menginsafkan kita akan dosa kita. Lalu saudara tiba-tiba gini, merasa berdosa. Itu siapa yang ingatkan? Jangan bilang Roh Kudus loh, salah loh. Itu nggak perlu Roh Kudus ingatkan. Gini deh, orang yang tidak punya Roh Kudus, bukan Kristen, saudara bikin dosa, sadar nggak dia dosa? Sadar. Benar kan? Jadi nggak butuh Roh Kudus kan? Lalu kenapa kita ketika jadi orang percaya, kita percaya bahwa Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa kita? Karena hukum Taurat yang ada tertulis di dalam. Makanya Tuhan minta kita bertobat, metanoia. Kata bertobat di dalam perjanjian baru, semua metanoia kecuali 1 ayat convert. Semua saudara, all kecuali 1. Metanoia, pembaharuan pikiran, pembaharuan budi. Jadi ingat ya Bapak Ibu ya, kalau saudara tiba-tiba gitu merasa berdosa akan sesuatu, itu bukan karena Roh Kudus. Itu pekerjaan hati nurani saudara. Dan bisa jadi orang sebelah saudara. Siapa yang ingatkan saudara kalau saudara bikin salah? Pasangan saudara bukan. Ayo, kamu ya gimana sih? Iya, benar nggak? Nah iyalah, orang lain kan nggak tahu. Yang paling tahu orang sebelah saudara, betul nggak? Jadi saudara gini, itu bukan dari Tuhan. Kenapa? Orang sebelah kita juga punya hati nurani kan? Punya hukum Taurat di dalam. Yang masih butuh metanoia. Jadi kita nggak salahkan kiri kanan. Jangan salahkan pasangan saudara. Jangan ditambahin, dia sudah tahu. Kamu salah, nggak usah terus-terusan saudara, dia sudah tahu dia salah. Kenapa? Karena bukan dia.
tapi hati nurani. Jadi tidak semua salah iblis. Jadi yang menuduh saudara kalau sudah bikin dosa, pertama siapa? Iblis ya dong. Iblis ya. Selain iblis, hati nurani kita. Selain hati nurani kita, ada 3. Satunya lagi siapa? Manusia yang lain, yang punya hati nurani juga, yang sama. Jadi you don't need to blame. Nah, ya kan? Jangan, nggak usah gitulah. Karena saudara juga begitu, ya kan? Saudara juga, lu bikin salah, ya kan? Saling tunjuk, saudara. Yohanes 16 ayat 10, akan kebenaran. Kebenaran di sini bukan truth, tapi righteousness. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Kamu, dia langsung, ini kan Yohanes ini kan lagi ngomong sama murid-muridnya. Berarti kamu ini siapa? Bukan orang dunia loh, bukan orang tidak percaya. Orang percaya, gereja. Yohanes lagi ngomong sama muridnya. Jadi gini, jadi Roh Kudus menginsafkan kita bahwa kita ini orang benar. Ketika saudara lagi berdosa, saudara tidak butuh pewahyuan, saudara berdosa. Tapi saudara butuh pewahyuan, saudara orang benar. Gini, orang yang lagi berdosa, gak ada cerita berani bilang, saya orang benar, gak berani. Sampai saudara dapat pewahyuan dari Roh Kudus, saudara akan berani ngomong itu. Di dalam ayat firman Tuhan salah satu contoh. Ketika Zakheus ketemu Yesus, Yesus gak suruh dia bertobat. Ketika dia terima Yesus di rumahnya, dia bertobat sendiri loh. Tuhan, saya akan berikan separuh harta saya. Kalau ada yang saya peras, saya balikin berapa? 4 kali lipat. Emang Tuhan bilang begini, Zakheus, lu bertobat ya? Enggak, saudara. Ketika seorang ketemu Yesus, hidupnya berubah. Bukan cuma sekedar dengar, meet Jesus, hidupnya berubah. That's why kita memberitakan Injil. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia, bukan orang Kristen, saudara. Tertulisnya begitu. Kita yang udah percaya, terlanjur percaya, disebut Kristen. Kapan pertama kali Kristen disebut? Antioquia. Betul kan? Jadi Yesus nggak datang ke dunia bikin agama Kristen, saudara. Terlalu kecil visinya. Amin, Bapak Ibu. Jadi gini, Roh Kudus Tuhan taruh menetap, nggak pergi keluar masuk gitu ya. Dwell in us untuk give revelation. We are a righteousness of God because of the redemption of Jesus Christ, because of the blood of Jesus. Depart from everything we already done and we are doing now. Kita ini orang benar di hadapan Allah karena penebusan Yesus Kristus, karena darah Yesus. Terlepas dari semua perbuatan kita yang lama dan sekarang. Amin, saudara. Ketika kita mengerti, kita happy. Puji Tuhan, ada Yesus yang mati buat kita. Kalau harus lakukan yang benar supaya masuk surga, ngapain capek-capek? Betul nggak? This is the power of redemption. Maka lebih benar lagi, mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran 2 akan hidup dan berkuasa. Kata berkuasa di sini, kalau di dalam bahasa aslinya, itu berkuasa dan memerintah sebagai raja, saudara, dalam hidup ini. Jadi kalau dalam hidup kita merasa seperti kalah, hancur, saudara, berarti saudara belum memerintah dan berkuasa. Berarti saudara belum menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Oke, hari ini disampaikan supaya saudara renungkan siang dan malam. Mau saudara lagi happy apa tidak happy, saudara, lagi banyak duit ataupun tidak, saudara bisa mengakui saya orang benar karena penebusan Yesus, karena darah Yesus. Terlepas saya semua perbuatan saya. Amin, saudara. Kenapa? Itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus memberikan pewahyuan kepada saudara dan saudara nangkep dan hidupin, berarti saudara hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya dong?
Berarti saudara anak Allah dong. Iya dong. Amin saudara. Saudara mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Amin. Kan Roh Kudus menyadarkan saudara akan apa saudara? Ingat sekali lagi, bukan dosa, tapi akan kebenaran. Righteousness saudara. You are a righteousness, we are righteousness of God. Amin saudara. Oleh karena itu saudara bisa memerintah kepada penyakit yang ada dalam tubuh saudara untuk pergi. Amin. Apalagi saudara, saudara bisa memerintah di dalam keuangan saudara untuk itu pulih. Amin saudara. Saudara bisa memerintah dalam pekerjaan dan bisnis saudara, bukan hancur, tapi saudara berkuasa dan memerintah. Amin saudara. Saudara baru bisa beriman. Amin. Jadi Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan 3 hal. Pertama, dosa itu kepada orang tidak percaya. Oke? Bukan karena mereka nyolong, nyopet. Ya. Roh Kudus juga menginsafkan orang berdosa nyolong, nyopet, saudara. Mereka nyolong, nyopet langsung sadar karena hati nuraninya. Jelas ya? Tapi karena mereka tetap tidak percaya pada Yesus. Nah itu loh. Jadi Roh Kudus bilang, engkau berdosa. Engkau orang berdosa karena engkau tetap tidak percaya kepada saya. Ya. Itu membuat orang berdosa bertobat, bukan? Oke. Yang kedua kan kebenaran, yang ketiga akan penghakiman. Wah, saudara merasa saudara akan dihakimi, enggak saudara? Ya, hati nurani yang menuduh, hati nurani yang menghakimi, itu sudah ditebus. Yohanes 16 ayat 11. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Amin. Penguasa dunia ini siapa saudara? Iblis sudah dihukum. Iblis yang bolak-balik nuduh saudara itu, ya kan? Itu sudah dihukum. Jadi saudara, ya, udah dihukum, ngutak-ngatik hidup saya. Ya kan? Lu mah udah dihukum sana. Jadi Roh Kudus tidak menyadarkan saudara akan penghakiman saudara loh. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Jadi Tuhan rem. Yesus rem pada saat itu. Kalau sekarang Yesus tidak rem lagi kan. Roh Kudus sudah diberikan. Ayat 13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Amin saudara. So ia tidak akan berkata-kata dari dirinya. Nah, kata seluruh kebenaran ini bukan righteousness. Truth. The truth, reality. Ya, Roh Kudus akan memimpin saudara kepada seluruh realita. Firman Kristus. Firman Kristus itu realita. Kalau saudara tidak hidupin yang diomongin tadi, saudara tidak hidup dalam realita. Berarti saudara hidup dalam mimpi atau bukan realita. Saudara pernah nggak ketika bangun, hidup ini kan kayak mimpi ya, kayak gitu loh. Saudara nggak mau begitu kan? Saudara maunya hidup dalam realita, betul kan? Saudara tidak mau hidup dalam kebohongan, betul nggak saudara? Hidup di dunia ini cuma ada 2, hidup dalam realita dan hidup tidak di dalam realita atau kebohongan. Jadi kalau saudara tidak menghidupi saudara sebagai orang benar, yang Roh Kudus wahyukan setiap hari, setiap saat saudara, berarti saudara tidak hidup dalam realita saudara. Saudara hidup dalam kebohongan. You live in the pretending life. Kita tidak mau hidup dalam pretending life kan? Pretending itu pura-pura. Pura-pura jadi orang baik gitu. Enggak, saudara benar-benar orang benar. Saudara bukan pura-pura jadi orang benar. Saudara adalah orang benar. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Didengarnya dari siapa? Yesus. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 14 Yohanes. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Betul kan? Jadi renungkanlah firman Kristus, jangan yang lain. Ini penting loh. Kalau saudara dengar baik-baik. Amin saudara.
Kalau hati nurani saudara menuduh saudara, saudara bisa bilang, tenang, tenang. Engkau sudah berubah. Ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hati saya sudah baru. Jadi saudara bisa menenangkan hati saudara. Amin saudara. Dan jangan mau dituduh. Amin.